Saudara-saudara, saya akan menyaksikan pengalaman saya ketika saya bersama dengan tim melakukan perjalanan pelayanan ke Indramayu. Ya, Indramayu. Saudara, Indramayu itu di Jawa Barat. Nah, di sana kami menginap di satu rumah, ya, tempat di mana kami melayani. Lalu besoknya, saudaraku yang terkasih, saya dengan tim kita berjalan. Di belakang rumah itu ada sawah, saudara, ya, kebun. Kami berjalan menuju ke sana dan ternyata sampailah kami di rumah dukun. Dukun itu memang diakui di Indramayu, saudara. Suami istri ini adalah dukun, saudara. Mereka diakui, tetapi yang paling diakui dari suami istri kekuatannya atau ya ilmunya adalah istrinya sendiri. Nah, saya penasaran, kemudian pada waktu kami berjalan menuju ke sana dan ternyata melihat bahwa suami istri atau dukun ini sedang ada di ladang mereka di depan rumah mereka. Ya, mereka sedang membersihkan ladang mereka dan saya melihat teman-teman sudah melewati mereka dan saya yang mendatangi dukun itu. Saya ngobrol dan dia bertanya, dari mana? Saya bilang dari Jakarta. Dia bertanya di mana menginapnya. Saya katakan di rumah dekat jalan raya. Saya tidak memberitahukan alamat atau pemilik rumah itu, saudara, karena itu sensitif, saudara. Lalu dia kemudian salaman dengan saya. Saya salaman, dan pada waktu saya salaman dengan dia, saudaraku yang terkasih, rupanya dia langsung menyerang saya di situ. Kenapa saya tahu dia menyerang saya? Karena tiba-tiba dia baca mantranya, kata-katanya, ya, kata-kata mantra, kata-kata yang tidak saya mengerti. Ya, itu bukan bahasa Indonesia, saudara. Itu mantra yang memang dia sendiri yang tahu, saudaraku yang terkasih. Dia salaman dan dia pegang kencang, saudaraku, bagian saya, tangan bagian ini, saudaraku yang di sini kalau saudara pegang, pastinya kalau ditekan keras sakit, ya. Normalnya kalau saudara tekan keras itu pasti sakit. Dia pegang di sini langsung dia serang saya. Saya mengerti bahwa dia sedang menguji. Saudaraku yang menyaksikan pada waktu itu, teman-teman sudah pada pulang. Yang lihat ada hamba Tuhan juga. Yang melihat dari jauh, dia tahu bahwa saya sedang berbincang-bincang dengan dukun itu dan masih jabat tangan. Saudaraku, kemudian dari jauh saya melihat ibu-ibu, ya, tim rombongan saya juga ada ibu-ibu yang memanggil saya untuk kembali ke rumah tempat kami menginap. Tapi saya angkat tangan, saya bilang sebentar, ya. Dan saudaraku, dia tetap memegang tangan saya dengan kuat dan tetap menguji kekuatan yang ada pada saya. Pertama kali dia uji saya, setelah itu saudaraku dia buka mata. Begitu dia buka mata, matanya merah, saudara. Saya lihat matanya merah, saya tahu, oh ternyata dia telah mengirim ilmunya untuk saya. Lalu apa yang terjadi? Saya tanya dia, ya, apa yang ibu lakukan kepada saya? Dia bilang, saya sedang mencari tahu bapak ini siapa. Saya katakan kepada dia, saya dari Jakarta, saya orang biasa. Dia katakan, enggak, ada sesuatu yang kuat di dalam bapak. Saya penasaran. Dan saya bertanya lagi, apa yang kuat di dalam saya menurut ibu? Lalu dia uji lagi, dia tutup mata, dia komat kamit lagi mulutnya. Berapa menit, saudaraku yang terkasih, cukup lama, saudara.
Dia uji lagi, ternyata dia serang saya, saudara. Dia komat-kamit dengan wajahnya yang betul-betul serius sekali. Sama seperti dia sedang mengirim kekuatan. Saya mengerti hal itu karena memang saya juga pernah belajar tentang bagaimana ilmu bela diri, saudara. Dan pada waktu dia buka mata semakin menyala. Merah matanya dan ternyata menyala. Ya, ada api di bagian matanya, kedua matanya. Saya bertanya lagi, ibu dapat apa tentang saya? Dia berkata ada kekuatan yang besar. Saya tanyakan, kira-kira ibu tahu kekuatan apa yang di dalam saya? Dia katakan Gusti. Begitu Gusti, saya bilang Gusti. Oke. Ibu mau tahu kekuatan apa yang ada pada saya? Dia bilang, iya, saya mau tahu. Ibu harus tahu apa yang ada di dalam saya lebih besar dia daripada yang ada di dalam ibu. Tiba-tiba dia uji lagi. Dia tutup mata, dia komat-kamit lebih kencang lagi. Suaranya keras, kencang, dan cepat sekali. Dan dia berkata, begitu dia buka mata semakin menyala, dia berkata begini, Gusti Allah, kekuatannya di dalam kamu. Kekuatan yang sangat besar di dalam kamu. Saya tidak bisa menembus kekuatan itu. Dia berkata, saya tidak bisa melawan kekuatan itu. Saya perjelas kepada dia, bukan Gusti Allah yang ada di dalam saya. Ibu mau tahu, kekuatan yang ada pada saya adalah kekuatan milik Tuhan Yesus Kristus. Itu Tuhan saya. Dan dia berkuasa atas ibu. Kekuatannya lebih besar dari ibu. Ibu dari tadi uji saya kan? Dia katakan betul, dari tadi saya uji. Tapi saya tidak bisa menembus. Karena kuat, sangat kuat sekali. Saya katakan kepada dia, ibu, supaya lebih jelas lagi, Gusti Allah menurut ibu. Tetapi buat saya, bukan Gusti Allah. Yesus Kristus, Isa Al-Masih, itulah yang saya percayai. Itulah Tuhan saya. Kekuatannya yang sangat besar di dalam saya, yang tidak bisa ibu kalahkan. Lalu dia lepas tangannya, cengkramannya yang kuat. Saudaraku, dia lepas. Dan tiba-tiba saya mendengar suara lagi dari teman-teman memanggil saya untuk kembali. Dan saya berkata, silahkan duluan. Ya, saya kasih tanda aja, kode aja, silahkan kalian duluan. Lalu saudara, dia ajak saya masuk ke dalam rumahnya. Tetapi semakin kencang panggilan dari ibu-ibu yang ada, akhirnya saya memberitahukan kepada dukunnya supaya lain waktu saya ke sini lagi. Saudara, tapi saya bertanya lagi kepada dia sebelum saya pamit dengan dia. Ibu, maksudnya apa minta saya masuk ke dalam rumah? Dia katakan kepada saya, ya siapa tahu saya bisa tahu kekuatan apa yang ada pada Bapak. Menurut dia Gusti Allah, tetapi dia sebetulnya masih penasaran. Dan saat itu saya benar-benar penasaran. Begitu dipanggil oleh ibu-ibu teman-teman saya sempat saya sempat kayak menyesal. Kenapa? Karena saya betul-betul pengen masuk ke dalam rumahnya. Tapi karena dipanggil terus ya, terpaksa saya undur. Ya, saya menolak untuk tidak masuk. Bukannya takut. Karena saya tahu pasti kalau masuk ke dalam rumahnya, pasti dia akan pakai kekuatan dan sarana yang ada di dalam rumahnya, itu sarana perdukunan. Ya, untuk menguji saya lagi. Saudara, saya saksikan ini bukan sebuah cerita omong kosong atau bohong, saudara. Ini kenyataan yang saya alami. Dan saudara, sampai hari ini saya masih penasaran.
dengan dukun itu. Saya berharap suatu waktu kembali ke Indramayu bisa bertemu dengan dia lagi. Ya, memang dari cerita sesudah kami kembali dari tempat itu, saudaraku, bahwa dukun itu memiliki kekuatan yang cukup untuk menyerang banyak orang. Ya. Dan ini yang betul-betul membuat saya penasaran, saudaraku. Tapi saya mau tegaskan bahwa dari kesaksian ini mungkin saudara berkata tidak ada saksi, tapi saya mau katakan ada saksi, hanya saya tidak hadirkan di dalam video ini. Kenapa? Karena saya membuat ini sebagai bagian daripada kenyataan yang saya alami. Karena betul-betul itu taruhannya nyawa pada waktu itu. Saya sangat bersyukur. Kenapa? Karena ada kuasa Tuhan yang besar, kuasa Tuhan Yesus, Roh Kudus yang besar dalam hidup saya. Karena sesuai dengan firman Tuhan berkata, roh yang ada pada kamu jauh lebih besar kuasanya daripada roh yang ada di dunia ini. Apalagi hanya sekedar kekuatan dukun. Roh ini punya kekuatan yang besar, kuasa yang besar untuk menjaga saya dari serangan dukun. 3 kali, ya, berturut-turut dia menguji kekuatan yang ada pada saya. Saat itu dia serang saya. Karena saya pastikan kepada dia, ibu menguji saya. Ibu menyerang saya. Dia katakan, ya, dari tadi saya coba dan menyerang Bapak, tapi tidak bisa. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, saya bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang saya percayai, kuasanya lebih besar dari kuasa apapun yang ada di dunia ini. Ya, kuasa manusia, kekuatan manusia tidak ada apa-apanya. Kekuatan setan iblis pun tidak ada apa-apanya. Apalagi kekuatan dukun tidak ada apa-apanya bagi Yesus, Tuhan yang saya percayai. Pesan saya dari video ini, saudaraku yang terkasih, untuk saudara-saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus, pertahankan imanmu kepada Yesus. Kenapa? Karena Yesus yang saudara percayai adalah Tuhan yang hidup. Kekuatan dan kuasanya, ya, bekerja untuk mengalahkan maut, mengalahkan kematian, mengalahkan iblis. Apalagi hanya dukun. Perhatikan, memang ada banyak orang yang kena dengan serangan dukun, ya, ilmu gelap. Tetapi ada banyak anak Tuhan yang dilindungi dengan kuasa Roh Kudus, dengan darah Tuhan Yesus sendiri, sehingga tidak ada kekuatan apapun yang bisa menembus. Dan saudaraku, seringkali saya penasaran untuk bertemu dengan dukun-dukun saudara. Untuk apa? Supaya mereka bisa mengenal dan percaya kepada Yesus. Itu sedikit daripada cerita saya tentang pengalaman bertemu dengan dukun yang langsung menyerang saya dalam 3 kali serangan tatap muka langsung. Saudaraku, lain waktu saya akan cerita tentang pengalaman bertemu dengan setan 2 malam berturut-turut, ya, diserang dengan kekuatannya yang cukup melelahkan selama berapa jam, 2 malam, dari jam 1 pagi, ya, jam 1 tengah malam sampai jam 5 pagi. Satu waktu saya akan cerita hal itu, saudaraku yang terkasih. Dan saya berharap saudara bisa diberkati dengan kesaksian saya ini. Nama Yesus dimuliakan, kita semua diberi kuasa. Firman Tuhan berkata untuk menginjak kalajengking, menginjak kekuatan musuh, sehingga kita muncul sebagai pemenang. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.